kabar Yus? Baik, Bu. Silakan duduk. Ya, Bu. Yus tahu kenapa Ibu memanggil Yus ke ruangan Ibu? Nah, tahu, Bu, karena saya terlambat. Betul. Menurut Yus, apakah datang terlambat merupakan perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Saya minta maaf. Saya salah. Tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Ibu pernah melakukan hal yang sama seperti Yus. Cuma sekarang kita tidak mencari kesalahan, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang Yus perbuat. Yus pasti memiliki alasan. Coba ceritakan pada Ibu mengapa Yus sering datang terlambat pada saat jam istirahat habis. Saya kasihkan bermain dengan kawan-kawan, Bu, sebelum jajan ke kantin. Jadi saya makan dan minum sesudah hampir bunyi bel. Makanya saya terlambat. Oke, bermain dengan kawan merupakan hal yang seru ya. Yus pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa Yus lakukan agar Yus tetap bisa bermain, jajan di kantin, namun tidak terlambat masuk ke jam pelajaran Ibu? Ada, Bu. Saya harus membagi waktu dengan bijak. Kapan Yus mulai melaksanakan itu? Mulai besok, Bu, Yus akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat pada waktu. Oke, bagus itu. Yus masih ingat tindakan keyakinan kelas yang pernah kita buat dan kita sepakati di kelas? Masih, Bu. Kira-kira keyakinan yang berkaitan dengan hal apa yang Yus langgar? Disiplin dan menghargai waktu, Bu. Benar sekali. Jadi selanjutnya Yus akan menjadi peserta didik yang bagaimana? Saya ingin lebih menghargai waktu, menghargai diri saya sendiri, dan juga menghargai guru dengan selalu masuk tepat pada waktu. Oke lah, sekarang kita sudah mendapatkan solusi permasalahan Yus ya. Mudah-mudahan Ibu yakin Yus bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan bijak agar jangan sampai terlambat lagi masuk ke jam pelajaran Ibu. Amin. Terima kasih, Bu. Oke lah, baiklah Yus. Sekarang silakan masuk ke kelas, bisa bermain dengan kawan-kawannya lagi. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Winda? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, silakan duduk. Apa yang bisa Ibu bantu? Jadi gini, Bu, Winda disuruh Mary untuk menemui Ibu karena tidak mengerjakan tugas dari Mary. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa Winda tidak mengerjakan tugas dari Mary? Jadi belakangan ini memang banyak kegiatan pramuka, Bu, termasuk saya sendiri. Jadi beberapa kali saya izin untuk meninggalkan kelas karena kegiatan pramuka itu, Bu. Jadi saya nggak sempat mengerjakan tugas yang diberikan Mary minggu lalu. Oke, Ibu paham kegiatan Winda itu banyak di pramuka. Cuma setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Iya, Bu. Masa Mary nggak nerima alasan dari Winda, Bu? Malah Winda disuruh jumpain Ibu, padahal Winda mau ngerjain tugas dari Mary yang ketinggalan, Bu. Lalu bagaimana pendapat Winda tentang tidak mengerjakan tugas dari Bu Mary itu? Salah sih, Bu. Seharusnya Winda kerjakan tugas tersebut supaya Mary tidak kecewa sama Winda. Lalu? Winda juga bisa membagi waktu untuk belajar dan kegiatan pramuka, Bu. Bagus. Istilahnya kita bisa membagi waktu. Ini yang Ibu suka dari Winda. Ya, Winda berani mengakui kesalahan Winda. Itu namanya anak hebat, apalagi seorang pramuka, berjiwa pramuka ya. Harus bisa membagi waktu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu mau tanya nih sama Winda. Menurut Winda, terkait masalah yang Winda lakukan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip yang kita buat di kelas? Tidak, Bu. Saya nggak mau guru-guru kecewa sama saya, Bu. Lalu keyakinan kelas atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan tindakan Winda itu? Saya itu orangnya bertanggung jawab, Bu. Namun karena saya tidak bisa membagi waktu, saya tidak sempat mengerjakan tugas. Seharusnya saya bisa menentukan prioritas bagi hidup saya sehingga hal itu tidak perlu terjadi. Nah, ini yang Ibu suka dari Winda nih. Selanjutnya, Winda yakin tidak manajemen waktu dan prioritas itu penting ya bagi Winda. Jadi harus bisa menentukan prioritas mana yang diutamakan terlebih dahulu.
Nah, itu Bu setuju tuh ya, kita harus bisa membagi waktu dan menentukan prioritas dalam hidup kita. Yang perlu kita jalankan apabila kita tidak mengerjakan tugas itu ya, itu harus kita membuat keyakinan atau kesepakatan ya sesuai dengan yang kita buat kemarin. Kira-kira Winda bersedia menyelesaikan tugas dengan Bu Mary? Iya Bu, saya akan mulai dari minta maaf ke Mbak Mary dan minta izin untuk mengerjakan tugas susulan Bu. Dan saya akan mulai dari mengatur waktu belajar saya dan waktu kegiatan pramuka saya Bu. Saya akan memprioritaskan belajar dulu, baru kegiatan pramuka. Oke, artinya Winda mau menyelesaikan permasalahan dengan Mary ya. Iya Bu, sangat bersedia. Jadi jika kamu menyelesaikan masalah itu, kamu akan menjadi orang yang seperti apa, Winda? Saya menjadi orang yang bertanggung jawab dengan segala tugas-tugas saya Bu. Bagus. Menurut Winda, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Sangat senang Bu, ada rasa puas jika saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai wujud tanggung jawab saya Bu. Oke, jadi mulai dari hari ini, ya Winda silakan menjumpai Bu Mary untuk menyelesaikan tanggung jawab Winda yang tugasnya yang belum selesai. Baik Bu, makasih ya Bu udah bantu Winda untuk memperbaiki kesalahan Winda. Pokoknya best lah cari solusi dengan Bu Mina. Masalah selesai tanpa masalah. Winda permisi dulu ya Bu, mau kembali ke kelas Winda. Oke lah, semoga sukses ya. Selesaikan semua tugas-tugasnya dengan Mbak Mary. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya, saya Isniati Simatupang dari 12F7. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Helmina yang sudah baik mendengarkan kesalahan saya dan memberi solusi yang sangat bagus. Intinya semangat terus buat Bu Helmina. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Marlia dari kelas 12 F7. Sangat berterima kasih kepada Bu Helmina karena bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Beslah untuk Bu Helmina. Makasih Bu.